Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan dasar-dasar penerjemahan Al-Quran. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan hal-hal yang penting untuk dipahami, hal-hal yang penting untuk diketahui, apa yang menjadi pondasi utama, pengetahuan apa yang menjadi fondasi utama dalam menerjemahkan Al-Quran. Kalau selama ini mungkin kita ketika menerjemahkan bermodal kamus, kalau menerjemahkan Arab Indonesia berarti kamus berbahasa Arab, kemudian kita ambil terjemahannya dan lain sebagainya. Maka ini hal-hal yang perlu kita semuanya pahami akan saya sampaikan di uh, temuan kali ini. Oke. Nah, perlu saya sampaikan bahwa penerjemahan adalah proses pemindahan makna yang telah diungkapkan dalam bahasa yang satu atau bahasa sumber ya, atau disingkat dengan BSU atau TSU, teks sumber, menjadi ekuivalen yang sedekat-dekatnya dan sewajar-wajarnya dalam bahasa yang lain atau bahasa sasaran, atau BSA atau TSA, teks sumber, atau teks sasaran, maaf. Nah, dalam proses penerjemahan itu ada beberapa langkah yang harus sama-sama kita pahami ya. Kalau selama ini, kalau kita menerjemahkan ya langsung buka kamus, nah, kemudian artinya apa, nah itu yang kita pegang. Ternyata tidak semudah itu, tidak sesimpel itu. Ada proses-proses yang harus kita lakukan. Nah ini bisa dilihat ada struktur luar, kemudian yaitu bahasa Arabnya, kemudian pemahaman leksikal, mana dasar morfologis, atau sorofnya, sintaksis, nahwunya, kemudian semantis, secara sastranya, kemudian pragmatisnya, kemudian struktur batin dari TSU dan TSA, kemudian kita bawa kepada pemadanan leksikal dari TSA atau teks sasaran, kemudian pemadanan morfologis dari TSA, teks sasaran, kemudian pemadanan sintaksis TSA dan pemadanan semantis TSA, dan begitu selanjutnya sampai struktur luar TSA. Kemudian kalau kita simpelkan bisa seperti ini ya, itu uh, dari teks sumber, kemudian pendalaman, penganalisian, kemudian pemahaman, pendiksian, pengolahan, pengecekan, pendiskusian, dan TSA teks sasaran. Nah, perlu kita pahami bersama bahwa menerjemahkan Al-Quran itu berbeda dengan menerjemahkan bahasa Arab. Ya. Al-Quran dan terjemahnya pada dasarnya adalah upaya pengalihan bahasa Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia yang tidak mungkin sepenuhnya menjelaskan maksud kandungan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran hanyalah sebuah hasil pemahaman kita sebagai penerjemah dengan segala keterbatasan kita dan kesan yang kita tangkap dari firman Allah, dari Al-Quran. Bagaimanapun bagusnya terjemahan Al-Quran tetaplah bukan Al-Quran. Dia hanya terjemahan karya kita. Berbeda dengan nas Al-Quran yang tidak pernah berubah. Terjemahan Al-Quran sangat terbuka untuk disempurnakan seiring perkembangan tata bahasa Indonesia dan dinamika kehidupan masyarakat. Nah, hal yang menjadi penting untuk kita lakukan penelitian ini atau kajian penerjemahan Al-Quran karena apa? Karena beberapa teori yang biasa kita pahami ada yang banyak yang kemudian aplikasinya itu berbeda. Semisal kata wawu. Wawu itu diantara faedahnya adalah wawu atau ada juga wawu isti'naf. Wawu isti'naf itu adalah titik dalam bahasa Indonesia gitu. Sehingga tidak perlu diterjemahkan, tapi banyak yang menerjemahkan di dalam Al-Quran wawu itu dengan dan, padahal itu berfungsi sebagai isti'naf. Seperti contoh pada
contoh pada ayat ini, surah Fatir ayat 9. Dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Seharusnya kata dan itu tidak perlu ada, karena kata dan itu atau kata wawu di situ adalah wawu istinaf. Terjemahan ayat tersebut bisa kita usulkan demikian, Allah lah yang mengirimkan angin yang bisa menggerakkan awan. Dan banyak lagi contoh-contoh yang bisa kita diskusikan di antaranya ini ya, dan beberapa contoh yang lainnya. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk dasar-dasar ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.